Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, untuk kajian di Kepek ini masih berusaha mencari-cari. Kemarin disampaikan Mas Heri, kalau misalkan pun kitabnya berbeda dengan yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga siap. Saya bilang ya bagus juga biar nggak monoton, supaya kita juga punya warna yang lain. Ini masih cari-cari kitabnya Ibnul Qayyim juga, tapi yang ringkasan tapi belum dapat ya. Belum dapat, masih cari, insyaallah dalam waktu dekat. Baik, qala rahimahullahu taala, masih tentang tata cara pelaksanaan salat istisqa. Atau begini, bukan salat istisqa, tata cara istisqa. Jadi lebih umum dia. Istisqa itu artinya memohon agar hujan turun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Baik, kemarin kita sudah membaca cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama adalah berdoa di tengah-tengah khutbah Jumat yang dilakukan oleh khatib, oleh penceramah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menentukan hari dan lokasi untuk kemudian sama-sama melaksanakan salat istisqa. Kemarin sudah kita baca sampai selesai. Ya, kemudian kaum muslimin sudah misalkan disepakati di lapangan Kelurahan Jatirejo, misalkan bupati menerbitkan surat edaran agar kaum muslimin di Kulon Progo melaksanakan salat istisqa ya di lapangan kelurahan masing-masing, misalkan surat edarannya seperti itu. Kemudian kaum muslimin di Kelurahan Jatirejo di sini menyelenggarakan salat istisqa, udah ditentukan hari Selasa tanggal 7 Juli misalkan pukul 7:15 tepat ya. Jadi kaum muslimin sudah pada kumpul semua, nanti imamnya datang kemudian menghadap ke arah jamaah, kemudian saya itu menghadap ke arah kiblat, angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa, berharap, menangis, pokoknya minta maaf, mohon ampunan, bertaubat ya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat terus dalam satu rangkaian. Kemudian setelah itu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, menggunakan semacam selendang, dipindah selendangnya dari bagian kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah, bawah ke atas, ya kan. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat istisqa 2 rakaat tanpa azan, tanpa iqamah. Kemudian bacaannya dijaharkan. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Hal ataka hadithul ghasyiyah. Tata caranya seperti tata cara sholat hari raya. Itu cara yang kedua untuk memohon agar Allah menurunkan hujan. Qala rahimahullahu ta'ala, al-wajhu tsalits, cara yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa ala minbaril madinati istisqaan mujarradan fi ghairi yaumi jum'atin. Cara yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari atas mimbar di Madinah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan tanpa salat atau kegiatan yang lainnya, hanya semata-mata naik ke atas mimbar berdoa minta hujan diturunkan, bukan pada hari Jumat. Jadi harinya bebas ya, harinya bebas tanpa dikaitkan dengan salat apapun, salat Jumat, salat 5 waktu enggak, pokoknya naik ke atas mimbar. Artinya para sahabat sedang berkumpul dan juga tidak diumumkan ya. Udah sedang berkumpul, Nabi Muhammad naik di atas mimbar berdoa, ya Allah, aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Walam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal istisqa'i salatun. Ya. Untuk cara yang ketiga ini tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita menunjukkan sebelum atau sesudahnya
Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat. Jadi cara yang ketiga itu sebatas naik mimbar, doa minta hujan turun, sudah seperti itu. Kalau yang pertama kan di tengah-tengah khutbah Jumat, setelahnya ada sholat Jumat. Cara yang kedua kan memang ditentukan waktu dan lokasinya. Kemudian setelah minta hujan turun, sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat istisqa. Qala al-wajhur rabi'u, cara yang keempat, annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa wa huwa jalisun fil masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil duduk di masjid meminta kepada Allah agar menurunkan hujan. Jadi sedang kumpul-kumpul dengan para sahabat, ya, duduk-duduk, sedang berbicara, kemudian membahas, sudah lama tidak turun hujan, udah kering kerontang. Ya, dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar menurunkan hujan. Apa yang beliau lakukan? Farafa'a yadaihi. Beliau mengangkat kedua tangan. Wada'allaha azza wa jalla. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahufidha min du'aihi hina idzin. Ada riwayat yang menyebut pada saat itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an tabaqan ajilan ghaira ra'izin nafi'an ghaira dharrin. Ini cara yang keberapa? Keempat, ya. Duduk kumpul-kumpul dengan para sahabat, berbicara, berbincang-bincang. Ya, di antara yang diperbincangkan, wah ini sudah lama enggak turun hujan. Ya, sudah kering. Akhirnya Nabi Muhammad mengangkat tangan, kemudian berdoa kepada Allah. Apa yang beliau baca waktu itu? Allahumma asqina ghaitha. Ya Allah, turunkanlah untuk kami hujan yang mughithan, ya. Mughithan itu yang deras, mari'an yang nantinya akan menumbuhkan rerumputan dan pepohonan, tabaqan merata, ajilan ghaira ra'izin sesegera mungkin, tidak kemudian terlambat dan tertunda, nafi'an ghaira dharrin, hujan yang bermanfaat, bukan yang mendatangkan madharat. Adakah hujan yang mendatangkan madharat? Ada, misalkan sampai banjir, kan begitu ya. Kemudian disertai angin kencang yang kemudian merubuhkan dan merobohkan. Ini penting bahwa ketika kita meminta sesuatu, ya tambahkanlah keterangan-keterangan yang semaksimal kita ketahui. Di sini Nabi Muhammad bukan cuma ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah berikanlah hujan, ya Allah kami sudah lama nggak ada hujan. Enggak, tapi ada keterangan hujan yang seperti apa yang kita inginkan, hujan yang bagaimana yang kita maukan. Oh, hujan yang nantinya bermanfaat, bukan yang mendatangkan madharat. Oh, hujan yang sifatnya merata, bukan cuma di satu titik saja. Ya, hujan yang dalam waktu sesegera mungkin, ajilan ghaira ra'izin, itu sesegera mungkin, bukan kemudian nanti setelah cukup lama baru turun hujan. Ya. Hujan yang nantinya akan menumbuhkan, menghijaukan. Qala walamma kathural mataru, setelah itu hujan turun di mana-mana, bahkan terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Ya. Giliran seperti itu, sa'aluhu al-istisha. Para sahabat kemudian memohon kepada Nabi agar berdoa kepada Allah supaya terang. Istisha itu ya dari sahwah, artinya minta supaya langitnya terang, tidak lagi gelap mendung turun hujan. Fastasha lahum. Maka Nabi Muhammad pun memenuhi keinginan sahabat-sahabatnya, memohon dan berdoa kepada Allah supaya hari menjadi terang. Itu hujan terus itu. Bahkan dalam salah satu keterangan disebutkan itu berhari-hari ya, hujan terus. Wa qala, apa yang Nabi Muhammad baca? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu bukan tepat di tempat kami ini, tapi di sekitar-sekitarnya. Allahumma 'alal akami wal jibali waz dhirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajari. Bukan minta ya Allah cukup hujannya, atau ya Allah sampai di sini aja hujannya, bukan. Tapi Nabi Muhammad berdoa, ya Allah hujan itu tetap turun
tetapi tidak di tempat dan perkampungan kami. Di tempat-tempat yang lain saja tetap diturunkan. Di mana? Alal akami. Ya, turunkanlah hujan itu di atas perbukitan-perbukitan, wal jibali, di atas pegunungan-pegunungan, wazirabi, ya kan, di tempat-tempat yang jauh, wa butulil audiyati, ya di di lembah-lembah, wa manabitis syajari, dan padang tanah lapang yang nantinya akan tumbuh rerumputan dan pepohonan. Jadi minta hujan itu turunnya di tempat-tempat yang di sana, tetaplah ya, supaya mengisi celah-celah dan cekungan-cekungan air. Demikian juga sumur-sumur batu yang banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan, seperti yang kita ketahui geografi dari daerah Timur Tengah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, itu cara yang keempat. Jadi riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berisikan penjelasan cara memohon kepada Allah agar turun hujan itu ada 4. Ya, dan semuanya ada riwayatnya yang sampai kepada kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menyaksikan hujan turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami, hujan yang bermanfaat. Wa kana yahsuru thawbahu hatta yusibahu minal matari. Nabi Muhammad itu kalau hujan turun, beliau itu buka baju bagian atas. Ya, kalau kita istilahnya buka kopiah, ya kan, buka kaos kan itu. Apa ya? Belang-belang itu. Iya, buka kaos, ya kan. Fasu'ila an dzalika hatta yusibahu minal matari, supaya kena hujan. Ya, supaya basah. Nabi Muhammad fasu'ila an dzalika, ditanya, kok begitu? Kenapa? Apa tujuannya? Faqala li annahu haditsu ahdin bi rabbih, karena hujan ini baru saja datang dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan kemudian jam-jaman ya. Ya, bukan jam-jaman, pokoknya hujan turun. Wah, makanya kemarin kita juga menyaksikan secara langsung di Masjidil Haram itu ketika hujan terus deres ya. Wah, orang-orang yang sana langsung malah yang kita orang Indonesia ngiyup. Ya kan, orang Indonesia ngiyup karena waktu itu kita sedang sedang orientasi medan keliling Masjidil Haram ya, seperti yang dulu kita lakukan ya. Janjian ketemu jam 7:15 di depan Hotel Hilton itu. Nah, kita keliling udah jelaskan ini WC berapa, ini pintu berapa, ini arah marwah sofa. Nah, pas sampai di dekat sofa yang di belakang istana kerajaan itu ya, di pintu Abdul Aziz arah Hajat itu beres hujan turun. Nah, kita ngiyok di bawah jembatan sementara yang dibikin karena proses pembangunan. Wah, orang sana malah dolanan banyu sing enom, sing tuwa, sing cah cilik, sing cah gedhe dolanan semua malah. Wah, yang perempuan-perempuan juga sama. Itu karena ya bagi mereka hujan itu betul-betul nikmat, menyenangkan. Kalau Indonesia sampai bosen ya kan udan terus kita ngiyup ya, yang lain seperti itu. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dulu kalau hujan turun itu langsung buka penutup kepala, buka pakaian bagian atas, kemudian basah-basahan. Ditanya apa alasannya? Li'annahu haditsu ahdin bi rabbih, karena hujan ini artinya yang baru turun ini itu baru saja dari Rabb-nya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al ghaima war-riha 'urifa dzalika fi wajhihi fa aqbala wa adbar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apabila menyaksikan awan hitam mendung tebal, angin kencang, itu terlihat khawatir dan cemas di wajahnya. Fa aqbala wa adbar. Akhirnya jalan maju mundur itu apa maksudnya? Hah? Ya, mondar-mandir, betul maksudnya. Mondar-mandir itu. Dalam riwayat Muslim bahkan disebutkan keluar masuk rumah. Hitam, ya kan, awannya tebal, angin kencang. Kenapa? Karena beliau khawatir. Kita baca, fa idza amtarat surya anhu wa dhahaba anhu dzalika. Tapi kalau sudah hujan beres, baru terlihat beliau tenang dan gembira. Tidak lagi cemas. Kenapa? Wa kana yakhsha an yakuna fihi al-azab. Karena beliau khawatir
itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu azab yang Allah turunkan untuk umat-umat terdahulu adalah dengan angin kan kencang, ya kan? Angin kencang yang memporak-porandakan, yang mengangkat dan menghancurkan perumahan bangsa atau umat-umat sebelum kita. Tapi kalau sudah turun hujan, barulah Nabi Muhammad merasa tenang. Qala wa qad hafiztu min ghairi wahidin talab al-ijabati inda nuzulil ghaithi wa iqamatis salati. Kata Ibnu Qayyim, saya sendiri mendapatkan beberapa riwayat, tidak hanya dari satu, bahwa ketika turun hujan, demikian juga ketika salat ditegakkan untuk meminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa di situ termasuk waktu-waktu yang mustajab. Ketika hujan turun. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait tentang hujan, ketika turun hujan ataupun ketika sudah lama tidak hujan. Qala rahimahullahu taala, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi wa ibadatihi fihi. Pasal yang ke-25 ini menjelaskan tentang tuntunan dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan safar. Safar itu artinya melakukan perjalanan jauh, ya. Demikian juga praktek ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Qala rahimahullahu taala, kanat asfaruhu sallallahu alaihi wasallam dairatan baina arba'ati asfarin. Safar ini udah jadi istilah yang umum digunakan, ya, dan sudah lazim ya. Safar itu artinya apa? Melakukan perjalanan jauh, ya. Adapun jaraknya itu memang diperselisihkan serta diperdebatkan di antara para ulama ahli fikih, jarak yang dikatakan safar itu seperti apa. Yang kemudian kalau sekarang dikonversi dengan kilometer, kalau dulu kan dengan mil, ya. Demikian juga dengan menggunakan istilah sehari semalam, dengan istilah 1 hari perjalanan normal, gitu. Yang kemudian sekarang akhirnya dikonversikan berapa kilometer. Ada yang mengkonversinya menjadi 40 km, ada yang mengkonversinya jadi 60 km, ada yang bilang 80 km, ya kan? Ada yang macam-macam lah pendapat itu kita baca dalam fikih. Nah, namun untuk ulama muhaqqiqin, para ulama yang datang belakangan dan mereka melakukan riset dan penelitian, akhirnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu dikembalikan karena riwayatnya sangat banyak memang, dalil-dalil yang disebutkan masing-masing pihak ya banyak yang sahih juga. Akhirnya disimpulkan bahwa jarak safar itu ya tergantung dan sesuai dengan anggapan atau penilaian di tiap-tiap daerah. Kalau itu sudah dirasa jauh, dibilang waduh misalkan harus pakai persiapan ini persiapan itu, berarti namanya safar. Bukan cuma keluar dari rumah belang berangkat, itu masih terhitung dekat. Tapi kalau harus pakai persiapan ini dan itu, ya itu dikatakan sebagai safar kan itu. Misalkan kalau kita ke sini, dari sini badhe tindak pundi Purworejo, wah aduh banget Purworejo. Sudah anggapan orang sini Purworejo iki wis beda daerah, sudah beda provinsi, beda kabupaten. Udah orang aduh. Padahal jarak dari misalkan Lendah ke Purworejo berapa kilometer? Sampai 40 enggak? 45. Ya kan? Dari sini sampai Kalibawang berapa kilo? Lebih. Dari sini sampai Dekso aja udah 40. Wah, sering rono enggak ya? Iya. Apa ya? 20-an. Tapi orang sini masih lebih merasa jauh mana antara Purworejo dengan Kalibawang? Purworejo. Kenapa? Karena udah anggapannya seperti itu, kebiasaannya. Purworejo masalah wis beda provinsi, udah beda kabupaten. Kalau Kalibawang kelompok bagian lor kene kan gitu. Ya padahal kalau secara jarak sama loh. Bahkan bisa jadi salah satu titik di sana lebih jauh secara kilometernya dibandingkan Purworejo. Misalkan tempatnya Pak Marhaban di Samigalo, iya kan? Daerah mana? Itu melaku-melaku masih sana gitu. Wah, halus ini masih sana gitu. Jangan melaku-melaku ini saya. Misalkan ke Suralaya, ya kan?
Puncak Suralaya bagi orang sini ya munggah tok sih itu. Padahal kalau dihitung lebih banyak kilometernya dibandingkan kalau kita ke Purworejo. Sini Al-Ansor berapa coba? 50 km, karena kemarin saya baru dari sana ya kan. Tak hitung, pas 50 kilo. Dari kilometer motor juga pernah kilometer mobil ya seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan saya kalau ditanya ning Al-Ansor ya tak jamak nih aku. Aduh. Numpak motor paling enggak 1,5 jam, numpak mobil 2 jam. Gitu. Dan orang sini wah, pun di Jalan Kalurang tindakan terus ya, apa namanya? Itu kalau secara jarak. Tapi kalau secara sebab setelah Islam ya, setelah datangnya Islam, safar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Qayyim, dairatan baina arba'ati asfarin. Itu tidak lepas dari 4 tujuan safar. Yang pertama safaruhu li hijratihi. Safar yang beliau lakukan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa safaruhu lil jihadi. Safar dilakukan Nabi dalam rangka berjihad, perang. Wa huwa aktsaruha, dan itu yang paling sering secara persentase. 3 wa safaruhu lil umrati. Safar yang beliau lakukan karena umrah. Berapa kali Nabi Muhammad umrah itu? 4 kali. Setelah Islam ya. Umrah yang pertama umrah Hudaybiyah. Waktu itu batal, tapi tetap statusnya umrah. Kemudian umrah qadha. Umrah qadha itu umrah yang beliau lakukan untuk mengganti umrah tahun sebelumnya yang kemudian gagal. Umrah yang ketiga, umrah ketika berangkat haji. Ya kan? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji wada itu umrah terlebih dahulu. Umrah yang keempat, umrah Ji'ranah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan, memimpin kaum muslimin menguasai kota Mekah. Kemudian beberapa hari, kurang lebih 2 minggu setelahnya, terjadi perang Hunain di lembah Hunain. Kemudian pasukan musuh lari sampai sebagian besar ke arah Taif. Nabi Muhammad dan pasukan mengejar sampai ke Taif, dikepung benteng Taif, tapi kemudian gagal. Nabi Muhammad kembali ke Hunain, kemudian ke Ji'ranah, karena di Ji'ranah itulah harta rampasan perang yang didapatkan di perang Hunain dikumpulkan dan dijaga, belum dibagi-bagikan. Nah, dari Ji'ranah itulah Nabi Muhammad kemudian berihram untuk melaksanakan umrah. Kenapa? Karena sudah safar itu dari Mekah ke Hunain, Hunain sampai ke Taif. Ya kan, itu jaraknya sudah jarak safar, karena di Taif sendiri ada satu mikot namanya, yang kemarin ikut ke Taif siapa? Yang ikut ke Taif? Mas Abdullah nggak ikut ya? Pak Suhadi ikut ya? Ikut. Ya, itu Taif kan sudah jauh Pak Suhadi ya. Kalau kita kemarin kan langsung dari Mekah ke Taif. Nabi Muhammad enggak, dari Mekah ke Hunain dulu, kemudian ke Taif. Jadi lebih jauh lagi. Itu umrah yang dilakukan Nabi 4 kali sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum hijrah, ya Nabi Muhammad juga dulunya ya ketika melakukan perjalanan safar juga dalam rangka berdagang. Tapi kalau Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, safar yang beliau lakukan tidak lepas dari 4 tujuan. Hijrah, jihad, umrah dan haji. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza arada safaran aqra'a baina nisaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila akan melakukan safar itu melakukan undian untuk di antara istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Nabi lebih dari 1. Maka diundi siapa yang akan mendampingi, diajak ya tentunya juga untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Diundi itu fa ayyatuhunna kharaja sahmuha safara biha ma'ahu. Nama istri yang keluar bagiannya itulah yang diajak untuk safar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walamma hajja safara bihinna jami'a. Untuk keberangkatan haji semua istri diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Heru enggak usah pakai undian Mas Heru. Ya, tinggal enggak yang diundi anaknya malah Umar bin Abdurrahman ini. Wa kana idza safara kharaja min awwalin nahar. Nabi Muhammad itu punya
kebiasaan kalau akan melakukan safar itu berangkatnya pagi. Awalin nahar itu awal siang, maksudnya apa Pak? Pagi. Wa kana yastahibbul khuruja yaumal khamis, dan beliau senang berangkatnya itu hari Kamis. Wa da'allaha tabaraka wa ta'ala an yubarika li ummatihi fi bukuriha. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah memohon agar menurunkan berkah untuk umat Islam di waktu pagi. Jadi yang ingin sukses dan berhasil memang kudune anti tidur pagi memang ya kan. Sudah subuh bangun, habis sholat subuh ya kemudian berkegiatan, itulah yang Allah berikan berkah. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahu min awwalin nahar. Seperti itu juga apabila Nabi alaihi salatu wasalam melepas keberangkatan pasukan, baik yang sifatnya sariyah atau jaishan, artinya pasukan kecil atau ke pasukan besar, Nabi Muhammad SAW melepas keberangkatan mereka itu min awwalin nahar, di awal hari, maksudnya apa? Pagi. Wa amaral musafirin idza kanu thalathatan an yu'ammiru ahadahum. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan apabila 3 orang melakukan safar bersama-sama untuk memilih dan menentukan siapa amirnya. Namanya amir safar. Siapa pemimpinnya? Supaya apa? Jadi koordinator yang memutuskan. Itulah Islam. Ya, siap memimpin dan juga siap dipimpin. Jangan sampai kon mimpin raiso dipimpin angel. Ini yang jadi masalah ini. Ya, itu yang jadi masalah. Tapi yang benar adalah siap menjadi imam pada saatnya dan siap menjadi makmum pada waktunya. Jadi kalau ada 3 orang diperintahkan untuk pilih siapa di antara kalian yang menjadi pemimpinnya. Wa naha an yusafira ar-rajulu wahdahu. Nabi Muhammad melarang untuk melakukan safar perjalanan jauh ya, sendirian. Nabi Muhammad melarang. Ya. Wa akhbara anna ar-raqiba syaitanun. Nabi Muhammad menjelaskan orang yang sendirian berkendaraan itu setan. Kalau 2 orang, 2 setan. Wa thalathatu rakbun. Kalau sudah 3 ke atas itu baru rombongan safar. Ya. Apalagi di zaman itu ya. Di zaman itu sudah tempatnya sepi, ya faktor keamanan dan keselamatan masih ya banyaklah. Kemudian kalau sendirian ya sudah, artinya banyak resiko dan juga banyak bahaya yang bisa dihadapi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menganjurkan kalau safar itu jangan sendirian. Ya. Kalau di zaman kita ya selagi memungkinkan jangan sendiri ya, jangan sendiri kan gitu. Makanya kalau misalkan kita mengundang ustadz, ya panitia yang mengerti akan menawarkan, ustadz mau ngajak siapa, ditemani berapa orang gitu. Kalau terkait biaya ya udah sendirian aja. Ya. Tingkat mahal misalkan ya sudahlah, yang penting aman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita baca untuk pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau misalkan besok pagi di Masjid Kepek, nggak tahu udah mau mulai belum Masjid Kepek ini Pak Timur Said? Hah? Nah, kalau besok bisa pagi insyaallah. Artinya kalau belum dapat kitabnya kita masih lanjutkan yang Zadul Ma'ad ini. Kalau misalkan sudah dapat kitabnya, dari 2 hari yang lalu saya sudah cari-cari belum dapat yang dimaksud. Nah, itu. Tapi kalau misalkan masih belum dapat ya kita pakai kitab ini dulu sampai nanti kitab yang khusus di Kepek siap. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.